Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur sahabat semuanya, kembali kita bertemu lagi di channel Meluruskan Doktrin, yang mana pada kesempatan ini sebuah video akan saya tampilkan, akan saya berikan kepada kita semua, yang mana seperti kita ketahui bahwa selama ini seorang yang bernama Pastor Manubulu yang selalu menampilkan para murtadin yang katanya para murtadin ini rata-rata orang yang Islam taat, anak kiai, mantan juara MTQ dan lain-lain, seolah-olah dia benar-benar orang Islam yang taat. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan memberikan video tentang murtadin, tapi saya coba memberikan sebuah kesaksian dari sang pastor sendiri, yaitu Pak Yusuf Manubulu, yang mana pada kesempatan ini video ini merupakan pernyataan dari Yusuf Manubulu, siapakah sebenarnya dirinya di waktu kecil, mulai dari agama dan siapa juga orang tua mereka, dan kenapa dia di masa hidupnya tidak dididik secara Kristen. Untuk video selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama dan semoga bermanfaat. Mau dibilang Kristen 5 tahun pun belum tentu ke gereja gitu loh. Nah, kalau misalnya ke gereja itu juga pas nanti Natal, ya. Jadi mungkin 10 tahun sekali baru ke gereja. Itu pun supaya ini aja, supaya kelihatan kepada tetangga atau lingkungan bahwa kita ini bukan orang yang ateis atau orang yang tidak beragama. Jadi begini Pak, saya dari kecil itu sebetulnya mau dibilang agnostik mungkin bisa lebih pas itu ya. Kalau mau dibilang ateis sih enggak juga, karena masih percaya Tuhan gitu loh Pak. Hal yang menarik adalah saya pikir Pak Yusuf Manubulu itu adalah seorang Kristen sejak lahir. Ternyata bukan, guys. Jadi kita ngobrol. Orang tua saya juga yang laki juga ini punya dibilang Konghucu atau Buddha juga tidak jelas gitu loh, karena cuma menyuruh ini istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu Pak gitu loh. Basyiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alim. Mau dibilang Kristen 5 tahun pun belum tentu ke gereja gitu loh. Nah, kalau misalnya ke gereja itu juga pas nanti Natal, ya. Jadi mungkin 10 tahun sekali baru ke gereja. Itu pun supaya ini aja, supaya kelihatan kepada tetangga atau lingkungan bahwa kita ini bukan orang yang ateis atau orang yang tidak beragama. Jadi begini Pak, saya dari kecil itu sebetulnya mau dibilang
agnostik mungkin bisa lebih pas itu ya. Kalau mau dibilang ateis sih enggak juga karena masih percaya Tuhan gitu loh Pak. Hmm. Hal yang menarik adalah saya pikir Pak Yusuf Manubulu itu adalah seorang Kristen sejak lahir. Ternyata bukan, guys. Jadi kita ngobrol Orang tua saya juga yang yang laki juga ini punya dibilang Konghucu atau Buddha juga tidak jelas gitu loh karena cuma menyuruh ini istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu Pak gitu loh. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. Hal yang menarik adalah saya pikir Pak Yusuf Manubulu itu adalah seorang Kristen sejak lahir. Ternyata bukan, guys. Jadi kita ngobrol-ngobrol ya sama Pak Yusuf ya. Halo, shalom Pak Yusuf. Shalom Pak Tamparagi, apa kabar Pak? Shalom. Baik Pak, gimana kabarnya Ya, Pak Yusuf? puji Tuhan Pak, karena Tuhan Yesus semua jadi baik. Amin, amin. Pak Ya, Yusuf, saya tadinya beneran iya loh Pak. Pak, saya Bapak itu Kristen sejak lahir. Ternyata kemarin kita ngobrol-ngobrol Pak Yusuf, ternyata bukan ya, bukan Kristen sejak lahir. Itu Iya, ceritanya gimana Pak? Bapak dari kecil itu apa ini Pak? ya. Gimana Pak ceritanya Pak? Silakan Pak. Jadi begini Pak, saya dari kecil itu sebetulnya mau dibilang agnostik mungkin bisa lebih pas itu ya. Kalau mau dibilang Hmm. ateis sih enggak juga karena masih percaya Tuhan gitu loh Pak. Hmm. Nah, di dalam dalam perjalanan hidup karena orang tua dibilang Kristen enggak, jadi orang tua saya itu menikah Pak, menikah itu memang karena supaya terlihat sebagai orang yang memiliki status, maksudnya agama, maka Hmm. papa saya dan mama saya itu memilih menikah di catatan sipil. Tapi Oh. sebetulnya di dalam kehidupan keagamaan tidak dijalani gitu loh. Kenapa saya katakan tidak dijalani? Karena mau dibilang Kristen 5 tahun pun belum tentu ke gereja gitu loh. Nah, Hmm. kalau misalnya ke gereja itu juga pas nanti Natal, ya. Jadi mungkin 10 tahun sekali baru ke gereja. Itu pun supaya ini aja, supaya kelihatan kepada tetangga atau lingkungan bahwa kita ini bukan orang yang ateis atau orang yang tidak beragama. Apalagi pada waktu Oh. itu kan isu-isu PKI itu kan sangat kuat Pak, tahun 60-an itu ya, tahun 65, 66, 67 tuh sampai 70-an itu isu Hmm. PKI itu sangat kuat. Nah, jadi mau tidak mau orang tua saya sesekali ke gereja, mungkin di atas 5 tahun sekali lah baru muncul ke gereja, itu pun hanya pada saat Natal Pak gitu loh. Nah, Oh. jadi orang tua saya juga yang laki juga ini punya dibilang Konghucu atau Buddha juga tidak jelas gitu loh karena cuma menyuruh ini istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu Pak gitu loh, melakukan ya bakar-bakar uang pada waktu itu, uang kertas ya, terus Oh. pakai dupa
goyang-goyang kepala di depan foto orang mati gitu loh. Nah, seperti itu Oh, kita juga tidak mengerti apa-apa gitu loh. Cuman itu karena tradisi, ya ikut-ikut saja gitu loh, Pak. Tapi pada dasarnya kami sama sekali tidak mengerti tentang agama, ya, tidak mengerti tentang Tuhan gitu loh. Gitu, hmm, Pak. Nah, saya pernah bertanya satu kali sama ibu saya, eh, kenapa kita tidak memilih agama yang apa istilahnya yang mayoritas, ya? hmm, Ibu saya berkata, kita justru saat ini saya nggak tahu itu karena memang pada waktu itu karena memang Roh Kudus memilih kehidupan saya, sehingga ibu saya punya jawaban membuat saya sedikit beroleh kenyamanan gitu loh. Ibu saya hmm. berkata begini, kita kan bisa apa memiliki dua agama gitu loh. Artinya kita bisa ke gereja iya, terus kita bisa dibilang Konghucu, Buddha juga, perayaan Imlek juga ikut gitu loh. Jadi kita kan lebih apa? Istilahnya lebih daripada yang lain gitu loh. Nah, saya pikir Oh, iya juga gitu loh. Nah, karena apa? Karena kata ibu saya mereka kan cuma satu agama. Kalau kita kan bisa dua gitu loh. Mau ke kiri bisa, mau ke kanan juga bisa gitu loh. Nah, itu sedikit oh, sedikit menghibur saya pada waktu itu, Pak, gitu loh. oh. Cuman tetap saja saya tidak apa tidak nyaman gitu loh dengan situasi seperti itu. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما